My soul's designed with praise in mind. It all leads back to you. Your ways are not mine, your will, my life. I live for you alone. My heart was made to worship, to honor you in all things, and nothing will take your place. I love you for all my days. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dia baik, sungguh baik, sangat baik di dalam setiap kehidupan kita maupun melewati hal-hal yang mungkin kita tidak mengerti. Namun Tuhan Yesus dia memegang tangan kita melewati setiap musim kehidupan kita. Tidak terasa kita sudah di bulan Februari, bulan yang kedua di tahun 2025. Mari kita siapkan hati untuk menerima firman Tuhan lewat suara pengbalan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami butuh firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Engkau yang menyatakan kuasa-Mu, kemuliaan-Mu, tuntunan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dari waktu demi waktu yang kami lewati. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang setia, Allah yang adil, Allah yang baik. Tuhan Yesus, kasih-Mu, kuasa-Mu senantiasa ada bersama kami. Mari Allah Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi setiap yang mendengarkan firman Tuhan. Jadikan kami semua pelaku-pelaku firman Tuhan di hari-hari ini. Biar kami sungguh-sungguh kedapatan sebagai orang-orang yang beriman, hidup oleh iman, dan sungguh-sungguh memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam seri hati, kita lanjutkan di bulan Februari, di mana kita sudah belajar hati Tuhan, dia baik, sungguh baik, sangat baik. Tidak ada kecurangan, tidak ada sedikit pun celah ataupun titik yang noda di dalam hati Tuhan. Karena hati Tuhan rancangannya terbaik, masih masa depan penuh harapan buat kita semua anak-anaknya, milik kepunyaannya. Sedangkan hati manusia, di mana kejatuhan dari Adam dan Hawa manusia pertama, manusia di hati begitu banyak liku-liku, banyak hal yang terjadi. Ada kecurangan, kesombongan, maupun iri hati, nafsu, kuasa-kuasa kegelapan yang mencokol di dalam hati seseorang. Dan tidak ada seorang pun manusia yang tahu. Karena manusia seringkali menutupi diri ataupun hati itu licik. Namun Tuhan Yesus baik, terang firman Tuhanlah menjadi cermin buat hati kita. Sehingga hati kita dipulihkan, hati yang retak, hati yang berbelat-belit, Tuhan luruskan, sehingga hati ini dipulihkan. Kita persembahkan hati ini kepada Tuhan. Dia yang empunya, dia yang berkuasa, dia yang berdaulat. Sehingga hati ini penuh. Ya, minggu yang lalu disampaikan hati seseorang bisa penuh ataupun bisa kosong ataupun setengah kosong dan sebagainya. Namun Tuhan ingin hati kita penuh. Hati kita penuh dengan firman-Nya, penuh dengan janji-janjinya. Sehingga bukan kita isi dengan hal-hal yang menyimpan kesalahan orang ataupun kedengkian, kepahitan, perkataan orang maupun perbuatan orang.
yang memberikan dampak yang buruk terhadap kita, sehingga kita simpan dari waktu demi waktu, dan itu merugikan diri kita. Tapi Tuhan ingin kita bebas, ingin hati kita penuh dan melimpah. Hati yang penuh dengan firman, penuh ucapan syukur, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan kebenaran, dan penuh dengan Kristus pribadi. Kepenuhan Kristus ada di dalam hidup kita. Dan kehidupan seperti itu akan menjadi berkat dan melimpah keluar. Menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kita, baik di keluarga kita yang mungkin belum percaya pada Tuhan sungguh-sungguh, ataupun kita di lingkungan, di tempat kita bekerja, maupun di kota, desa, di negara, bangsa kita. Sekalipun kita boleh disebut katakan minoritas maupun sedikit jumlahnya, tapi perbuatan baik kita memuliakan Tuhan. Orang lain melihat, yaitu Kristus di dalam diri saudara dan diri saya. Dalam perkataan, dalam perbuatan, karena hati ini penuh, kita tidak kosong, tidak mencari-cari sesuatu yang tidak bisa memuaskan, karena hanya Yesus yang bisa memuaskan dahaga. Hanya Yesus, hanya firman-Nya rasa cukup, karena Tuhan di dalam hidup kita, kita lebih dari pemenang. Orang yang hatinya penuh dan melimpah, maupun bisa terlihat dari aura wajahnya, dari kehidupannya, sekalipun tantangan yang dia alami itu nyata, tapi kehadiran Tuhan menyertai dia, itu jauh lebih nyata dari semua yang kasat mata dilihat. Saudara terkasih, dalam perjalanan kita tentang hati, kita sadari karena hati milik Tuhan. Dan perjalanan kita hari ini, Tuhan memberikan kesempatan, kita masih bernafas besok hari atau hari lusa dan seterusnya, kita masih ada dikatakan sebuah perjuangan iman. Dalam hidup ini ada namanya iman, harap, dan kasih. Dalam perjalanan tersebut, kita sadari hati ini bisa lemah. Ketika kita mendengar sesuatu, kita mengalami sesuatu, ketika orang lain berkata-kata sesuatu, berbuat sesuatu, dan itu akan memberikan dampak bagi kita. Jadi hati yang tadinya dikatakan penuh dan melimpah, kalau itu hari demi hari, kita harus memaintain supaya hati ini tetap penuh. Kita harus kuatkan, teguhkan hati. Jadi suara pembalahan hari ini berjudul kuatkan dan teguhkan hati. Jadi kita pribadi lepas pribadi, hati ini rentan. Hati ini sangat syarat dengan hal-hal yang dunia, perkara dosa, ataupun hal-hal keinginan daging, hal-hal yang mungkin secara ini kita bisa terbohong. Tapi kalau kita setiap hari kita kuatkan teguhkan hati, supaya hati ini tetap penuh. Hati yang dipenuhi dengan firman Tuhan. Kalau kita tidak berjaga-jaga, di hari esoknya itu bisa dicuri. Karena iblis datang mencuri, membunuh, membinasakan. Namun Yesus, dia datang memberi kehidupan hidup yang berlimpah, seperti benih yang jatuh. Ada yang di pinggir jalan, ada yang dihimpit oleh duri dan sebagainya, sehingga tidak bisa bertumbuh karena kekhawatiran kehidupan yang ada. Di batu-batu, di pinggir jalan, dimakan oleh burung. Jadi firman Tuhan tersebut tidak jatuh di tanah yang subur, sehingga tidak ada pertumbuhan ataupun buah-buahnya. Untuk itu hati ini kita harus kuatkan, teguhkan hati, supaya hati ini adalah hati tanah yang subur untuk firman Tuhan bekerja, menggemburkan hati ini, sehingga hati ini senantiasa melekat, senantiasa terbuka untuk Roh Kudus menginsafkan, sehingga orang yang dipimpin oleh Roh, dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga kehidupannya ketika ada alarm sesuatu yang tidak benar atau tidak beres, Roh Kudus itu akan menginsafkan, menyatakan jalan tersebut jangan jalani. Apa yang kita keputusan-keputusan dalam hal menggunakan keuangan, menggunakan waktu kita, hubungan kita dengan seseorang, dan apakah itu sehat, apakah itu membangun, semuanya itu karena Roh Kudus memimpin kita kepada seluruh kebenaran, maka hati ini terjaga. Ya, kuatkan teguhan hati, karena dalam perjalanan kita itu bisa lemah. Karena lawan kata dari kuat, lemah. Kita menjadi tawar, kita menjadi merasa down, dan kita bisa merasa putus asa dan undur. Dan itu bukan Tuhan kehendaki. Tuhan mau kita semakin hari kita kuatkan hati, teguhkan hati, kuatkan hati, teguhkan hati.
kuatkan hati, teguhkan hati, sehingga dalam perjalanan kita, iman kita semakin mendalam dalam Kristus, dalam janjinya, sehingga kita dapat mencapai tujuan Allah. Sebelum kita membaca firman Tuhan yang akan saya sampaikan, kita akan nonton video klip yang ada tentang kuatkan, teguhkan hati, yaitu iman kita kepada Tuhan, ya, kepada kebenaran firman. Mari kita tonton video klip ini. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, dari tontonan yang tadi kita tonton, kita sadari bahwa seperti kendaraan yang ada roda dan ada mur yang tidak dikencangkan, dalam perjalanan mobil tersebut masih tetap bisa menjalankan fungsi sebagai mobil. Namun karena ada bagian-bagian yang tidak terkunci dengan tepat, maka roda-roda tersebut bisa lepas dari mobil tersebut dan akan membahayakan, yaitu penumpang yang ada. Untuk itu kehidupan kita sadari kehidupan kita harus berakar di dalam kebenaran firman. Kita harus sungguh-sungguh berdiri teguh dalam iman kita hanya Yesus, kekuatan kita, pengharapan kita, handalan kita, bukan manusia, bukan kekuatan kita, bukan kepintaran kita. Sehingga dalam perjalanan iman kita, dalam mengikut Yesus, hati ini kuat, hati ini teguh. Apapun yang terjadi, sekali Yesus, tetap Yesus selamanya. Sehingga kita dapat mencapai tujuan Allah dari kasih karunia pada kasih karunia, dari kekuatan pada kekuatan, dari kemuliaan pada kemuliaan. Sehingga hidup kita selama di muka bumi ini, hidup yang berarti. Hidup yang meninggalkan legacy, warisan kepada generasi berikutnya. Apa yang mereka lihat, kesaksian, bagaimana kita meresponi ketika masalah ada di depan kita, bagaimana kesulitan kehidupan, tantangan yang ada, kita meresponi dengan iman pada firman Tuhan. Orang yang kuatkan hati dan teguhan hati, setiap hari ada kekuatan Tuhan. Karena Tuhan senantiasa ditemui bagi orang yang mau mencarinya. Kita akan lihat dari Yosua pasal 1, bagaimana kisah dari Yosua ini menggantikan, yaitu hamba yang luar biasa dipakai Tuhan, yaitu Musa, untuk menggantikan, melanjutkan apa yang Tuhan perintahkan bagi bangsa Israel. Itu tidaklah mudah, karena sosok Musa, wibawa, karisma, semua karunia yang ada, urapan dan sebagainya sangat luar biasa. Dengan Yosua sebagai bujang dari Musa, ketika Musa masih hidup, dia mengikuti. Namun mereka adalah orang yang berbeda. Ya. Kehidupan kita untuk dikatakan menggantikan seorang pemimpin ataupun mengambil tugas peran yang sudah Tuhan tetapkan untuk kita lanjutkan, sebuah visi dan sebagainya. Tentu kepemimpinan seseorang dan yang lain mempunyai kepribadian yang berbeda, pengalaman yang berbeda,
panggilan Tuhan dalam hidup mereka juga mempunyai keunikan masing-masing. Jadi mari saudara, dalam konteks Yosua ini, kita buka hati kita belajar untuk menguatkan, teguhkan hati. Apapun tugas yang Tuhan percayakan dalam sebuah keluarga, sebagai seorang ayah, seorang ibu, seorang anak, sebagai seorang yang sudah lanjut usia, sebagai kakek, nenek, dan sebagainya, sebagai pekerja, sebagai profesional di bidang pekerjaan yang ada. Bahkan kita sebagai hamba Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan, kita harus belajar untuk kuatkan, teguhkan hati. Sehingga tugas yang diemban, yang Tuhan karuniakan, yang Tuhan tugaskan pada kita, dapat kita laksanakan. Apabila kita kuatkan, teguhkan hati kita di dalam Yesus, di dalam kebenaran. Hati ini senantiasa kondisi, yaitu penuh. Kalau kita tidak kuatkan, teguhkan hati, maka cenderung hati kita bisa dikatakan berkurang. Maksudnya dalam hal kita memegang kebenarankah, atau dalam hal kita penuh kasih yang harus selalu senantiasa penuh. Ya, hati kita penuh dengan kasih, penuh dengan kebaikan, sehingga dimanapun kita berada, kita tidak memiliki kasih, tapi yang ada adalah mengalir, melimpah, yaitu kebaikan dari Tuhan. Kepada orang yang sekitar kita maupun jiwa-jiwa yang kita layani, di situ kita harus menjaga hati. Harus senantiasa kuatkan, teguhkan hati. Mari baca Yosua pasal 1, perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Ayat 1, sesudah Musa hamba Tuhan mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Tuhan mempunyai rencana indah bagi bangsa Israel. Dan Tuhan memakai, memerintahkan maupun hamba yang pada waktunya, pada zaman tersebut, yang Tuhan pilih, yang Tuhan pakai, yang Tuhan angkat untuk melakukan tugas yang mulia dari surga, yaitu membawa umat Israel masuk ke tanah perjanjian. Tadi Musa membawa mereka keluar dari Mesir. Ayat 3, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Setiap perjalanan kita adalah perjalanan iman. Orang yang setiap melangkah, ya, seperti dua pintu otomatis di sebuah mall, sebuah tempat umum, yaitu ketika kita melangkah, maka pintu tersebut terbuka. Karena sensor melihat iman kepada Kristus, kepada firman, pada jalan Tuhan. Ketika kita melangkah sesuai dengan jalan Tuhan yang Tuhan tetapkan, maka perjalanan kita, setiap langkah kita adalah langkah iman. Bukan langkah iman nekat, bukan iman yang sembrono, tapi iman yang berdasar kepada apa yang Tuhan firmankan. Rema pribadi ataupun rema yang diberikan di tahunan, kita melangkah sesuai apa yang Tuhan berikan, maka kita akan mencapai tujuannya. Satu langkah, kita mendapat satu langkah. Dua langkah, kita tiba di dua langkah. Tiga langkah, kita tiba di tiga langkah. Bagi saudara yang ingin melanjutkan studi, jangan tahan-tahan. Kalau memang ini Tuhan yang taruhkan, Tuhan yang memberikan tanda-tanda, saudara terus melangkah, persiapkan diri, karena ketika tiba kesempatan itu datang, maka saudara bisa masuk di dalam apa yang sudah Tuhan tetapkan. Banyak orang miss the opportunity karena tidak ada persiapan. Ya, hati tidak siap, ya, secara mental, kehidupannya tidak dilaraskan kepada firman, tidak disiapkan diri maupun secara skill untuk mempersiapkan ke depan apa yang Tuhan mau kerjakan. Ya, saya yakin dan percaya hari-hari ini Tuhan akan nyatakan banyak hal yang luar biasa, yang jauh dan jauh, yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Apabila kita mau siapkan diri mulai sekarang, ya, dalam jam doa kita sungguh-sungguh berkualitas,
dalam firman Tuhan yang kita baca bukan sekedar kuantitas saja, tetapi kualitas dalam merenungkan, dalam membaca dan merenungkan, menghafal ayat-ayat firman Tuhan. Sehingga hidup kita dituntun oleh firman Tuhan. Ayat keempat, dan dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ya, jadi Tuhan memberikan sebuah wawasan, pandangan bahwa banyak hal yang Tuhan akan berikan, akan nyatakan untuk konteks Yosua. Ya, Tuhan sudah siapkan, yaitu tanah perjanjian yang dia harus lewati dan harus dia akan menangkan, dan di situ butuh yaitu generasi baru, generasi yang baru yang tidak bersungut-sungut. Ya, ketika mereka ada di padang gurun, ya generasi yang lama bersungut-sungut dengan kondisi situasi yang ada, tapi generasi baru yang bangkit. Disitulah generasi Yosua itu siap masuk ke tanah perjanjian. Mereka dilatih Tuhan dan mereka disiapkan untuk masuk ke tanah perjanjian di dalam kepemimpinan Yosua. Dan perbedaan Musa dan Yosua bukan menjadi sebuah perbedaan yang kita akan melihat, tapi kita melihat bahwa Tuhan yang sama yang menugaskan Musa membawa umat Tuhan keluar dari Mesir, dan Tuhan yang sama membawa umat Tuhan, umat Israel masuk ke tanah perjanjian. Kita melihat bukan perbedaannya, tapi kita melihat Tuhan yang sama yang bekerja dalam setiap musim kehidupan, dalam setiap kepemimpinan yang ada, dalam masa musim yang ada pada zamannya. Ayat 5, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, Tuhan yang sama. Ya, demikianlah aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Betapa luar biasa, asalkan Tuhan beserta kita, asalkan Tuhan menyertai kita. Apapun yang kita lewati, apakah lembah, apakah kita harus melewati ujian, melewati cobaan dan sebagainya, tapi hidup kita tetap ada di dalam kebenaran. Ya, seperti tadi video klip yang kita lihat, kuatkan teguhan hati kita seperti mengencangkan mur-mur yang ada di mobil, ban-ban yang ada, supaya mobil tersebut dapat melaju dengan sesuai dengan kapasitas speed yang ada untuk mencapai tujuannya. Tuhan memberikan kita semua masing-masing ada speed, ya, dengan kepribadian yang berbeda-beda, tapi hal tentang iman harus kita kuatkan teguhan hati kita. Kuatkan teguhkan hati kita, ya. Jadi kita bayangkan kalau kita di posisi Yosua, di mana Tuhan tunjuk, Tuhan pilih untuk melanjutkan apa yang Musa Musa lakukan. Itu tidak mudah dan bisa membuat kita gentar, karena kita merasa kita tidak seperti Musa. Mungkin kita tidak sebanyak talentanya, karunia-Nya, dan hal-hal yang mungkin membuat kita itu menjadi merasa tidak mampu. Tapi ingat, kalau Tuhan yang memanggil, Tuhan juga melengkapi. Kalau Tuhan yang mengurapi, maka Tuhan yang menyertai, semuanya akan baik-baik. Ya, jadi perjalanan kita melewati liku-liku apapun, aman bersama Tuhan. Janjinya ya dan amin. Pegang teguh rema di tahun 2025 ini, di mana kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kuasai dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Jadi doa kita juga hatinya Tuhan, kita dipenuhi dalam kehidupan kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena doa itu adalah mengenal hati Tuhan lebih dan lebih lagi, apa yang Tuhan mau, apa yang Dia suka, apa yang Dia benci. Kita benci apa yang Dia benci, kita love what He loves. Ya. Di ayat yang ke-6, apa yang disampaikan dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Lawan kata dari kuatkan yaitu
seringkali discouragement. Ya, merasa tawar hati, lemah, merasa tak berdaya, sepertinya kok tidak ada yang mendukung, sepertinya resourcesnya juga tidak lengkap, ya, sumber daya yang ada tidak lengkap, dan manusia-manusia yang dipimpin seperti apa. Bisa saja seorang Yosua menjadi lemah, menjadi tawar hati. Tapi justru itulah Tuhan ingatkan lagi di ayat yang ke-7. Kalau Tuhan yang menyuruh, maka kita harus dengan penuh confidence. Kita kuatkan teguhan hati, kita masuk di dalam tujuan rencana Allah. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan sungguh-sungguh, ini diulang kembali di ayat 7, bertindaklah hati-hati. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Orang yang hatinya dikuatkan, teguhkan hati, dia tidak menoleh ke kiri, tidak menoleh ke kanan, tawaran-tawaran yang ada, silih berganti, maupun secara mata kasat panca indera, ya, apa yang didengar, apa yang dilihat secara kasat mata, itu bisa menggoda, bisa mengecohkan. Namun kita menyadari bahwa ada tugas yang Tuhan sudah embankan dan ada penyertaan Tuhan yang Tuhan janjikan. Ya, bagian kita adalah kuatkan, teguhkan hati. Apa yang harus dikuatkan, teguhkan hati? Yaitu kita sungguh-sungguh bertindak hati-hati sesuai hukum yang ada. Tuhan ada batasan, boundary ataupun line, guideline, semuanya itu kita perhatikan. Seperti di rambu-rambu yang ada, ya, ada tanda, mungkin dalam perjalanan kita dari kota A ke kota B, ada petunjuk-petunjuk yang dikatakan putar, belok ke kanan, belok ke kiri, dan sebagainya. Bahkan GPS yang dengan zaman modern sekarang ini, dengan GPS yang ada tuntunan 10 kilo lagi akan belok kanan, kita akan belok kiri, dan sebagainya. Dan itu harus kita perhatikan. Kalau hal secara dunia saja kita tahu bahwa ada tanda-tanda yang menuntun, mengarahkan kita tiba sampai tujuan. Betapa kita sebagai orang percaya, firman-Nya selalu tepat pada waktunya. Bukan kebetulan saudara mendengar firman Tuhan hari ini, tidak ada yang kebetulan saudara membaca ayat pada hari ini. Apa yang kita lakukan secara reguler setiap hari, itu membangun iman kita. Ketika kita menghadapi ujian apapun, maka firman itu akan berbicara pada kita secara pribadi. Kita harus bertindak hati-hati, berarti kita tidak ceroboh, kita awas, maksudnya awas dalam mata kita, pandangan telinga kita, tercondong hati melekat tertuju pada Tuhan. Set our hearts right. Ya, jadi hati ini tidak ke kanan, tidak ke kiri, karena ke kanan kiri itu bawaannya adalah membuat kita itu menjadi mendua hati, menjadi goyah, menjadi pudar, ya, sehingga kita tidak berapi-api, tapi yang ada adalah suam-suam kuku, dan itu bukan kehendak Tuhan. Di ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan akan beruntung. Ya, jadi dalam firman Tuhan itu di mulut kita ucapkan, di hati kita percaya, pikiran kita renungkan, dalam perjalanan kita ini kita bertindak hati-hati sesuai apa yang sudah tertulis, maka kita sadari tidak ada yang menjadi sandaran kita kecuali firman Tuhan. Karena Dia berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi kehidupan kita yang melaraskan diri kepada firman, tidak mungkin kita gagal. Karena Kristus di dalam kita, Dia yang melakukan jauh, Dia yang memampukan kita. Dia yang memulai, Dia juga yang mengakhiri. Dia yang menyelesaikannya. Ya, jadi kita menyadari posisi kita ada kerjasama, yaitu kita mau partner, kita mau cooperate, ya, mau kerjasama dengan Dia, mau cooperate dengan apa yang Tuhan sudah tunjukkan, arahkan untuk
keluarga kita, dalam hal kesehatan, apakah kita jalani operasi atau tidak, apakah kita pindah bekerja, pindah kota, semua itu perlu pertimbangan dalam doa, di dalam janji Tuhan. Kita perlu bergumul sehingga apa yang kita dapatkan dari Tuhan, kita kuatkan, teguhkan hati kita, sehingga perjalanan kita adalah menggenapi tujuan Allah, panggilannya. Di ayat yang ke-9, tadi kuatkan teguhan hati di ayat 6, ayat 7, ayat 8. Ya, supaya mengingatkan kita, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ayat 9, bukankah telah kuperintahkan padamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kenapa diulang-ulang? Karena hal tersebut kita manusia rentan. Yang tadinya penuh, hari ini penuh, besok bisa saja melorot. Ya, melorot, kita kayak nggak terlalu banyak lah mau melakukan kebajikan, ya, tapi kita merasa pernah dirugikan, pernah mungkin dikata-katai, sehingga kita menjadi undur, tawar hati, berarti kita terkecoh. Tapi kalau kita sadari bahwa hati ini penuh, yaitu kita mau tiap hari kuatkan hati, teguhkan hati dan firman, kuatkan hati, teguhkan hati dan firman, maka hati kondisi selalu yaitu penuh. Penuh kasihnya, penuh dengan kebajikannya, penuh dengan firmannya, penuh dengan kebenaran, penuh dengan hadiratnya. Sehingga kehidupan kita dimanapun berada, kita membawa hadirat Tuhan. Orang merasakan, yaitu kehadiran Tuhan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Bukankah telah kuperintahan padamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Seperti contoh dari Yusuf di firman Tuhan. Dia dibuang di sumur, dijual, dan dia juga difitnah oleh Potifar, istri Potifar, dan juga dijebloskan di penjara dan dilupakan. Banyak hal yang liku-liku yang dia lalui. Tapi asalkan Tuhan menyertai, maka kehidupannya akan berhasil dan beruntung. Di mana kehidupan kita seringkali membuat kita kecut, melihat tentara yang besar, tantangan yang besar, mana mungkin dengan kondisi keuangan yang ada. Bagaimana mungkin dengan latar belakang saya? Bagaimana mungkin. Tapi Tuhan ingatkan, jangan kecut dan tawar hati. 1000 orang rebah di sisi kiri kanan ataupun mengata-ngatai ataupun tidak mendukung. Tapi kalau Tuhan yang menyuruh, kita setia, kita taat, kita lakukan, maka Tuhan sendiri yang back kita up, maka kehidupan kita senantiasa lebih dari pemenang. Ya, jadi kita bukan mencari mayoritas, tapi kita lakukan kehendak Tuhan. Itu jauh lebih, yaitu itu yang Tuhan kehendaki. Ya, kita tetap ikuti, setia, tekun, jalan yang lurus, jalan yang Tuhan kehendaki. Ya, sekalipun jalannya itu sempit, tapi membawa kita mencapai tujuan yang Tuhan kehendaki. Bahwa Tuhan menyertai kita kemanapun kita pergi. Ya, bahkan sebelum Yesus naik ke surga, dia berikan perintah amanat agung, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Allah Roh Kudus, dan ajarilah apa yang telah kuajarkan, dan senantiasa ketahuilah aku menyertai kamu sampai pada kesudahannya. Jadi kita bersyukur Roh Kudus tinggal di dalam kita, berkarya, sehingga membawa kita senantiasa ada di dalam jalur zonanya Tuhan. Dan zonanya Tuhan dalam melakukan perintah-perintahnya sampai bumi penuh kemuliaan. Mari saudara kita baca di Amsal 24. Amsal 24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Sekali lagi kita baca bersama. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Manusia ini begitu rentan, seperti saya katakan, rentan tawar hati, rentan kecut, ya, dalam kesesakan yang menghimpit, sepertinya pergumulan yang tidak selesai-selesai dalam hal sesuatu hubungan yang mungkin retak atau kesalahpahaman dan sebagainya. Tapi kita harus tetap kuatkan teguhan hati, karena di dalam perjalanan kita tidak jalan sendiri. Tuhan menyertai saudara dan saya. Ada yang memberikan kekuatan yang baru. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, ia akan mendapat kekuatan baru, seperti Yesaya 41 ayat
Yesaya pasal 40 ayat 31. Ya, kita akan terbang tinggi bagai Raja Wali, kita akan berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah, karena kekuatan kita adalah menanti-nantikan Tuhan. Mari saudara, di hari-hari ke depan ini ada hal yang bisa membuat kita menjadi lemah, tawar hati, kecut. Tapi ingatlah firman Tuhan hari ini, kuatkan, teguhkan hati. Ya, jadi dengan kondisi keuangankah, kesehatankah, maupun waktu yang semakin terus berjalan, dan hubungan-hubungan yang mungkin yang sepertinya sudah retak, yang bagaimana mungkin bisa dipulihkan, tapi percayalah bahwa Tuhan adalah Allah atas yang memulihkan segala sesuatunya. Ya, kita izinkan berserah untuk izinkan Tuhan berkarya lewat bencana ini. Kita baca sebagai ayat penutup, Ulangan 31 ayat 6. Di sini Yosua sebagai pengganti Musa sudah dijelaskan di Ulangan pasal 31. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar, karena mereka sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sekali-kali tidak akan. Ya, bahkan di ayat 7 juga sama dikatakan bahwa lalu Musa memanggil Yosua dan berkata padanya di depan semua orang Israel, seluruh orang Israel, kuatkan, teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya pada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Dan nyatanya apa yang kita hadapi mungkin belum seperti yang diharapkan, tapi percaya kalau kita setia, tekun, dan lakukan, kuatkan teguhkan hati, maka tidak terasa kita sudah berjalan sekian mile sampai kita tiba di apa yang Tuhan kehendaki. Ayat 8, sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ya, jadi apapun yang terjadi, saya sebagai hamba Tuhan tidak tahu persis apa yang saudara alami, tapi Tuhan tahu semuanya dan dia berbicara pada saudara lewat firman Tuhan hari ini, sehingga saudara kuatkan teguhkan hati sehingga mencapai tujuan yang Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan, dan setelah itu kita akan bersama-sama nyanyikan nyanyian darah Yesus. Kita renungkan pengorbanan Yesus di atas kayu salib sudah selesai. Darahnya tercurah dari mahkota duri, maupun tangan yang terpaku, maupun lambung yang ditusuk dan sebagainya, dan darah yang mengalir tersebut. Kuasa darah Yesus mengampuni kita, memulihkan kita, membersihkan kita, memberikan kehidupan. Ya, saya akan doa firman Tuhan dulu. Bapa, terima kasih atas firman Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Apapun yang dialami oleh setiap anak-anak-Mu, supaya semuanya kuatkan, teguhkan hati. Kuatkan, teguhkan hati, yaitu iman pada firman Tuhan, janji-Mu, ketetapan-Mu, sehingga hati ini kondisi senantiasa penuh dengan firman, penuh dengan kebaikan dari Tuhan, penuh dengan damai sejahtera, sukacita dari Tuhan, sehingga kami hidup sebagai saksi-saksi alat-Mu melimpah kepada orang-orang sekitar kami, keluarga maupun juga tempat kami bekerja maupun pelayanan, semua yang dikerjakan berhasil. Terima kasih Bapa, Engkau yang penolong dalam kesesakan sangat terbukti tidak pernah terlambat. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan siapkan diri kami Bapa untuk menerima perjamuan kudus. Kami sama-sama merenungkan kuasa darah Yesus yang tercurah di atas Kalvari 2000 tahun yang lalu telah menanggung semua dosa, segala kutuk telah dipatahkan dalam nama Yesus. Amin. Mari kita nyanyi bersama-sama dan renungkan lewat pujian ini. Dari
Saudara terkasih, mari angkat tangan roti di tangan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, ikuti, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya ini adalah tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan bagi kita? Yang percaya katakan amin. Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Yesus. Mari kita angkat cawan melebihi kepala. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, ikuti, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya ini adalah darah Yesus yang tercurah untuk pengampunan dosa kita? Mari yang percaya katakan amin. Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa, pengorbanan-Mu sempurna. Semua kutuk apapun telah Engkau pikul di atas kayu salib. Dosa semerah kirmisi pun telah Engkau hapuskan menjadi putih seperti salju. Kami bersyukur Bapa atas darah-Mu, kuasa-Mu yang tercurah bagi kami semua. Sehingga kami hidup lebih dari pemenang. Yang sakit telah disembuhkan oleh bilur-bilur-Mu, yang lemah dikuatkan imannya. Kami akan percaya tidak ada mustahil bagi Tuhan, tidak ada mustahil bagi orang yang percaya padamu. Di dalam nama Yesus, terima kasih Bapa atas tubuh dan darah-Mu. Bapa, kami ucapkan berkat buat gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan dimanapun melayani, keluarga mereka juga Tuhan jaga lindungi, Tuhan tutup bungkus, umat jemaat Tuhan supaya bertumbuh, menjadi dewasa rohani, mempersiapkan diri dalam kedatangan Yesus yang kedua kali. Tuhan yang besar terjadi, maupun di bangsa kami, maupun di bangsa-bangsa. Nyatakan kemuliaan Allah, nyatakan kuasa-Mu Bapa. Pakai hidup kami sebagai alat untuk kemuliaan nama-Mu. Kami bersyukur, terima kasih Bapa. Berkati bangsa negara kami Indonesia, pemerintahan kami Bapak Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Bapak Gibran, dan berkati seluruh jajaran pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Roh takut akan Tuhan ada pada pemerintahan kami, sehingga pemerintah maupun bangsa negara ini Tuhan, Engkau curahkan berkat melimpah. Biarlah kami sebagai saksi-saksi-Mu Tuhan, sebagai berkat, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain juga. Terima kasih Bapak, kami serahkan dalam tangan-Mu kehidupan kami. Mari saudara angkat kedua tangan, terima ucapan berkat imam ya di awal bulan Februari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa maupun cinta kasih Tuhan Yesus yang sempurna. Persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Hidup kekal bersamanya untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.